kan pasti kayak banyak orang yang nggak setuju, kayak pasti bakal bilang, oh berarti kayak nggak tulus begitu cintanya, tapi kan ya itu kan cuma buat jaga-jaga begitu loh. Iya. Kan pelampung di kapal juga itu nggak selalu dipakai. Anjay. Tapi kalau misalnya yang paling pertama mau kita cari tahu, menurutku itu yang paling penting demand-nya sih. Iya, karena menurutku buka usaha yang kayak harus sesuai sama passion. Saya passionnya pancing, jadi buka alat pancing atau apa begitu itu menurutku semuanya all bullshit sih. Ini Gonzales. Iya, dia tanya, kakak Ivan, coba ceritain dong pengalaman percintaan kakak yang terakhir. Mungkin ada pelajaran-pelajaran yang bisa dikasih lihat buat kami para penonton. Oke guys, kembali lagi di channel kita The Kendari Boys Podcast bersama saya host kalian Alex dan ini sepupu saya Ivan. Oke guys, kali ini kita balik di The Kendari Boys Podcast episode 3. Nah, buat yang kita kasih dikit behind the scene nih guys ya. Episode 3 ini kita udah syuting 2 kali guys. Oke. Jadi ini episode 3 buat take ke-2. Kenapa begitu? Mungkin nanti kita bahas di lain episode ya guys ya. Tapi buat sekarang ini aja yang perlu kalian tahu. Awalnya tuh kita episode 3 ini mau episode spesial guys. Tapi ya kalau Tuhan berkata lain ya apa boleh buat. Betul tidak Ivan? Ya, betul sekali ya. Oke, tapi langsung balik aja guys kita ke episode kita. Episode 3 kita bakal mulai dengan apa Van? Mau obrolan apa? Ada topik apa yang sudah kau siapkan hari ini? Apa ya kira-kira ya? Dari sini bisa kelihatan ya guys ya. Kita itu kan dari Bos Podcast itu betul-betul no preparation at all, oke? Kita bahas hal-hal yang santai saja lah kira-kira. Apa ya itu, kira-kira ini yang terjadi ya kira-kira ya? Apa? Oh, paling kita bahas ini deh. Beberapa waktu belakangan ini sih saya obrolanku sama teman-temanku itu selalu seputar percintaan lah intinya lah ya. Ada yang bahas tentang LDR, ada yang bahas tentang gagal move on, ada yang bahas mungkin tentang diselingkuhi, ada yang bahas tentang memaafkan pasangannya tapi masih melakukan kesalahan yang sama berkali-kali. Ada juga special case yang bahas mungkin pasangannya nggak mau datang ke kotanya, jadi di situ dia harus berpisah. Nah pokoknya banyak lah itu. Enak tuh kayaknya. Apa itu? Kebabnya kita makan kebab dulu ya. Kita santai-santai aja lah ya. Ini halal ya guys ya kebabnya ya. Halal satu. Ya oke. Ya tapi banyak lah intinya tentang masalah percintaan. Nah kita bahas aja nih topiknya satu persatu toh dari awal deh kita bahas tentang masalah apa ya LDR dulu deh mungkin LDR. LDR apa sih tanggapanmu tentang LDR Van? Biasa kan orang-orang bilangnya kayak saya kagum sama orang-orang yang bisa LDR karena saya nggak bisa sekali LDR, harus ketemu, harus physical touch. Biasa kan banyak orang yang begitu. Nah kalau kau sendiri tanggapanmu tentang LDR itu bagaimana? Nggak tahu sih. Kalau menurutku, maksudnya nih kalau saya pribadi ya, susah sih kalau saya menurutku kayaknya ya. Apalagi kayak misalnya dalam waktu LDR-nya lama ya. Kalau misalnya kayak cuman, tapi pasti lama sih rata-rata LDR ya. Biasanya orang kan bisa tahunan dah sih kalau LDR begitu, bukan cuma bulan tuh biasanya. Ya tergantung, ada juga yang cepat. Tapi sekarang kan yang kita bahas tuh pasti konteksnya dalam jangka waktu yang lama lah, bukan dalam jangka waktu yang sebentar. Bisa sih saya, susah menurutku mah. Susah, sulit karena ya kan butuh ketemuan, butuh physical touch, iya. Kau birahi anjing. Kalau kau bagaimana? Menurut pengalamanmu kau bisa atau bagaimana? Maksudmu kayak sudah lah biasa saja begitu kalau menurutmu? Iya, sebenarnya kalau menurutku sih plus minus sih, hitungannya kayak yang orang-orang bilang pasti betul, kayak kita pasti lebih maunya ketemu langsung toh. Kayak biasa kan orang kendalanya misalnya kayak lagi berkelahi tapi aduh LDR, coba kalau ndak LDR langsung saya datangi rumahnya, atau ndak apa begitu ceweknya lagi stres atau lagi berkelahi sama orang tua, stres masalah sekolah atau apa mungkin terus nangis, terus kayak biasa kalau orang LDR dia kayak bingung kayak apa juga sama
yakin begitu loh, kayak saya cuma bisa bilang lewat telepon kayak iya pelan saja, apa kayak sabar begitu. Coba kalau nggak LDR mungkin saya bisa langsung datang di rumahnya. Kalau yang itu pastilah struggle-nya kayak begitu tuh pasti sama aja. Tapi sebenarnya menurutku ya ada plusnya juga begitu loh. Kayak saya rasa buat orang-orang apalagi yang kayak saya ya, mungkin ada bagusnya juga nggak sih LDR, kayak lebih terpisah begitu loh, lebih tersection begitu, kayak bagaimana ya, you know what I mean, kayak jadi kayak selama LDR ya sudah fokusnya kok hari-harinya itu kerja, tapi nanti giliran tidak LDR jelas begitu, misalnya ketemuan begitu tuh lebih jelas begitu, kayak kerjaannya ditinggalkan dulu baru fokus habiskan waktu dulu, nanti kalau sudah kembali lagi begitu loh, jadi lebih apa istilahnya ya, lebih terkompartmentalize, compartmentalize, lebih begitu lah, lebih terpisah-pisah begitu. Itu yang kemarin saya nonton juga sih, ada kayak podcast begitu, kayak cerita tentang kayak begitu juga. Jadi dia kayak ceritanya yang cowoknya itu dia kayak maksudnya kalau misalnya ceweknya mau apa ya dikasih gitu, tapi maksudnya cuma satu saja yang dia tidak mau begitu, maksudnya kayak kerjanya jangan diganggu begitu. Kalau misalnya kayak mau pergi jalan-jalan ya wes begitu, kayak silakan pilih mau pergi kemana begitu, tapi pokoknya cuma satu begitu, jangan saja ganggu kerjanya begitu, kayak ada waktunya untuk dia kerja begitu, ada untuk waktunya untuk jalan, ya jalan juga tidak sering-sering sekali begitu, paling kasus sekali lah karena kan butuh kerja juga begitu. Ya itu mirip sih sebenarnya yang kau bilang tadi, yang kayak di section begitu loh, dibagi, kita ada waktu untuk kerja, ada ya mirip sih sebenarnya yang kayak kau bilang tadi. Kalau saya sebenarnya malahan bukan lebih kayak ke tidak mau diganggunya sih, tapi saya tahu justru begitu loh, biar lagi dia nggak ganggu tuh pasti saya yang pengen begitu kalau misalnya dia ada di sini toh. Jadi kalau misalnya dia nggak ada di sini kan kayak mau nggak mau begitu, saya nggak punya pilihan, jadi kayak mau tidak mau ya harus fokus kerjaan, kayak lebih gampang juga lah buat saya. Takut terdistract begitu? Takut terdistract ya itu sih. Kayak biar lagi dia bilang kayak tidak mau ketemuan, tapi kalau misalnya dia ada di sini kayak gimana ya, contohnya misalnya kayak ada kendala sedikit di usahamu, di pekerjaanmu begitu tuh, ada bikin stres sedikit. Kalau misalnya dia ada di sini mungkin kayak kita malah mau datang ke rumahnya, mau refreshing begitu, mau jernihkan pikiran atau apapun begitulah alasannya. Sementara kalau dia tidak ada, pasti mau tidak mau ya sudah kita tetap balik lagi ke kerjaan. Nah itu menurutku ada bagusnya juga begitu, jadi kayak daripada kabur dari masalahnya, mending saya selesaikan masalahnya begitu loh, walaupun stres berat di pikiran begitu, tapi ya lebih kayak mau nggak mau harus kita laluin gitu loh. Ya, bagus juga menurutku sih begitu sih. Iya, dan kayak menurutku ada buat beberapa orang sih ya, kayak lebih cocok LDR mungkin, kayak saya rasa saya salah satunya, kayak saya rasa saya itu tipe orang yang mungkin lebih cocok LDR daripada tidak. Gitu sih. Kau lebih appreciate juga kalau kau ketemu toh, kalau misalnya kayak kau LDR 6 bulan sekali ketemu kan pasti kayak lebih kau hargai begitulah. I see. Ya tapi ini balik ke preferensi masing-masing sih guys. Kita cuma cerita dari sisinya kita toh. Kalau misalnya saya mungkin lebih prefer LDR, kalau Ivan mungkin lebih prefer ketemu langsung. Nah kalian di rumah lebih prefernya yang apa nih? Coba boleh di komen mungkin di kolom komentar di bawah, biar kita tahu preferensi kalian ya guys. Kalau saya sih bagaimana ya, kayak maksudnya saya juga kayak nggak mau juga kayak yang ketemunya setiap hari begitu, maksudnya paling kayak seminggu sekali, tapi maksudnya kan kalau LDR kan berarti betul-betul bahkan mungkin berapa bulan baru ketemu begitu. Tapi saya rasa juga tuh kayak yang salah satu yang membantu sih kayak sosmed, tidak maksudnya kayak membantu sekali nggak sih, kayak sudah tidak separah dulu begitu. Oh iya, aduh gila, dulu orang mungkin harus kirim surat lah segala macam. Sekarang atau jangankan surat deh. Maksudnya dulu kan kayak harus paling telepon dah sih, belum ada. Dulu kan Skype sih sudah ada dari dulu Skype, tapi kan siapa yang pakai Skype dulu? Belum ada. Pas sudah ada kayak, video call ya lumayan lah kayak. Sekarang kita gampang sekali cuy. Kayak padahal sebenarnya kita sudah ada ketemu berapa, mungkin sudah 1 bulan lebih lah, tapi kan kayak masih bisa muka karena ya ada video call gitu. Jadi oh iya saya lebih diundahkan lah. Video call, chatan juga kan bisa. Kayak sosmed gampang begitu, kirim-kirim reels atau apa begitu, kayak lihat nih ada ini, kayak menurutku helpful sekali sih. Jadi kayak nggak berasa juga begitu loh, walaupun LDR paling nggak bisa ya sentuh-sentuhnya saja, tapi kayak bagus juga begitu loh, supaya tidak terdistraksi. I see. Yes. Ya itu salah satu. Terus habis itu paling ada lagi yang bahas tentang
ini mungkin gagal move on. Nah, kalau kau sendiri pendapatmu tentang gagal move on itu apa, Van? Ya menurutku cewek ada banyak lah ya. Masa nggak bisa move on sih, aduh gimana Kan ini? ini belum tentu dari sisi cowoknya loh, bisa jadi maksudnya ceweknya yang gagal move on. Sama saja kayak tetap lebih ada banyak pilihan begitu. Maksudnya ya boleh lah, maksudnya galau-galau tapi maksudnya janganlah berlarut-larut. Iya, saya pribadi sih sendiri dari pengalaman pribadiku bukan tipe yang susah move on sih kayaknya. Iya, Alex ini satu hari gue selesai sudah langsung cari yang baru gitu dia. tidak guys, kayak tergantung. Wait. Ya guys, kita podcast ini santai lah, bisa ke toilet atau ini makan Tidak, ya, tidak. kita santai aja sih sebenarnya. Jadi, ya, Tapi saya sendiri pribadi sih bukan tipe yang kayak susah move on ya, kayaknya menurutku mindsetku mungkin sama kayak kau sih, kayak banyak begitu pilihan loh. Terus apalagi menurutku kalau kita move on kan pasti karena relationship-nya sudah selesai toh. Terus kayak kalau relationship-nya sudah selesai itu pasti kan asumsinya kayak sudah kita coba perjuangkan dengan segala cara, tapi kayak masih tetap harus selesai, berarti memang tidak ada penyelesaiannya begitu, kayak mau tidak mau. Seharusnya saya orangnya logis sih, kalau misalnya memang tidak ada penyelesaiannya terus lebih baik buat pisah. Gampang begitu hatiku mengikuti sama pikiranku begitu, kayak sudah move on aja begitu. Kalau kau? oh ya itu ada banyak pilihan. Ya paling galau beberapa hari tapi habis itu ya sudah lah ya. Mau gimana lagi? Iya sih. No, just apa ya? Galau hitungannya beberapa ya. harinya tuh biasa karena apa? Karena apa sih yang kau pikirkan? Itu pasti kan kalau kadang orang misalnya pacaran kan pasti kayak pikirannya mungkin kayak kadang ada yang kayak berlebihan, kayak bisa pikir kayak pikirnya kayak kejauhan gitu, kayak mungkin pikirnya kayak nanti ya kayak kau juga pasti pernah lah kayak misalnya berpikir kayak bagaimana kayak nanti berkeluarga begitu, misalnya sama cewek pasti ada lah kayak pernah kau bayang-bayangkan begitu, terus kayak pada akhirnya nggak bisa sama-sama, kayak pasti ada lah kecewa-kecewanya, tapi ya sudah begitu, life goes on. Tapi tergantung sih men, karena saya rasa kalau misalnya kayak move on kan berarti relationship-nya over begitu. Mungkin ada lah kita pikirkan mau berkeluarga apa segala macam, tapi kan relationship kita over mungkin karena ada masalah atau kayak kita berkelahi besar atau apa, mungkin pas berkelahi besar itu kan pasti ada yang jadi permasalahan begitu loh. Mungkin ada yang saya tidak suka dari sifatnya atau menurutku ada yang ya tidak cocok begitulah. Nah kalau begitu caranya toh mending kayak walaupun kita sudah berpikir ke depannya bakal berkeluarga atau apa begitu, tapi kalau misalnya ternyata tahu kalau sifatnya ada yang begini yang mungkin kurang cocok, jadi kayak malah lebih kayak bagaimana nih, kayak ada bagusnya dikasih lihat sekarang begitu loh daripada nanti. Oh iya, betul. Jadi kayak ini sih tetap bukan masalah sih itu menurutku. Iya, pasti kalau putus kan biasanya. Tapi bagaimana kalau misalnya anggap misalnya kau yang diputuskan begitu kan pasti sakit hati juga tetap enggak sih? Kalau Bisa misalnya kau yang diputuskan juga memutuskan kan pasti kan, ada alasannya, atau tidak mungkin tidak ada iya ada alasannya. alasannya. Tapi kan kalau yang kau bilang tadi kan anggaplah kau misalnya kayak misalnya ini let's say lah misalnya ini contoh saja kayak misalnya kau putuskan cewek misalnya karena kayak dia terlalu butuh perhatian, maksudnya kayak terlalu ambil banyak waktu makanya kayak kau putuskan. Tapi bagaimana maksudnya kalau kalau begitu kan hitungannya kan kayak kau bilang tadi kayak ya setidaknya dia sudah munculkan gitu sifat aslinya daripada sudah lanjut ke jenjang yang berikutnya. Tapi kan kalau misalnya seandainya kau yang diputuskan misalnya kan pasti kayak kepikiran gak sih? Nah, tapi dengan alasan apa dulu? Misalnya kayak dia putuskan misalnya kayak tadi itu kau pakai contoh begitu toh, jadi Iya, anggaplah anggap kita balik lah misalnya kau yang ini anggap misalnya kau yang kayak apa? butuh perhatian. Yo, quality time lebih banyak begitu kayak jadinya cewekmu Terus ilfeel atau bagaimana. kalau begitu ya sudah tetap sama saja men, berarti sifatnya memang tidak cocok. Tapi Ada pasti bagusnya begitu di iya, ada bagusnya tahu sekarang enggak sih? tapi kalau misalnya kau sebenarnya kayak tetap masih mau kan bisa jadi. Kan cewekmu ceritanya yang memutuskan bukan kayak Oh, ini. tapi saya gitu karena kalau misalnya kayak saya masih mau nih, kayak saya mau quality time atau apa, tapi dia tidak mau, tetap saja cok, Kau pasti yang kayak berubah begitu atau bagaimana? iyalah, kayak ngapain begitu, kalau saya mau baru dia tidak mau, tetap saja kayak ngapain begitu, kayak ada bagusnya juga selesai sekarang begitu. Si. Gitu sih.
Kalau dari saya pribadi ya banyak sih orang di luar sana yang gagal move on atau apa, kecuali kalau misalnya gagal move on ini dalam artian bukan karena berpisah, tapi misalnya salah satunya ada yang meninggal atau apa. Nah itu saya tidak tahu karena saya pribadi tidak pernah merasakan. Tapi kan maksudnya itu kalau meninggal berarti bukan karena relationship problem begitu loh, bukan karena ada sifat yang tidak cocok, tapi kayak kebetulan memang ada yang dipanggil sama Tuhan. Nah itu nggak tahu saya, kalau itu saya tidak pernah alami. Tapi kalau selama alasannya masih karena berpisah begitu, kayak ada perkelahian, saya rasa gampang sih. Maksudnya nggak bakal ngefek saya di move on-nya. Yang sampai parah begitu. Yes. Nggak tahu sih, kan kadang banyak orang yang begitu tuh, yang kayak galau berat, yang bahkan mungkin sampai jadinya nggak mau menikah lah, begitu kan biasanya ada. Yang parah, yang ekstrim lah, yang gak se-ekstrim begitu, ada sih beberapa ya. Cuma nggak tahu sih alasannya biasa apa ya. Rata-rata sih kayaknya menurutku itu ya, pasti kayak menyesal saja, kayak jadinya dia tidak bisa sama-sama begitu. Apalagi dia sudah pikirkan, maksudnya kayak berimajinasi begitu bagaimana nanti kayak mereka Ya, berkeluarga. tapi itu juga kayak mindset, Cok. Kayak kenapa saya dari dulu pas soal paling malas mindset yang kayak begitu sih, yang karena kayak satu hal begitu kau sudah mau kayak kau banting semuanya begitu ya, kau hancurkan semuanya. Itu hanya sama kayak bagaimana deh, kayak orang naik sepeda terus kayak jatuh satu kali terus langsung kayak sudah milih saya tidak mau lagi naik sepeda. Oh, maksudmu jangan kayak putusnya karena cuma kayak satu hal sepele begitu? Bukan Maksudnya? kan yang kau bilang kayak banyak orang yang tidak mau menikah cuma gara-gara kayak sebelumnya gagal move on, kayak relationship problemnya, jadi kayak dia tidak bisa move on sama orang yang itu. Tapi Ya, kan siapa tahu kayak kayak kebetulan kayak dia tidak mau sama orang lain begitu, yang kayak kebetulan dia cuma cinta sama satu orang ini begitu. Suatu ada yang ekstrim kayak begitu, kan biasa ada. maybe nggak bisa relate sih. Ada sih beberapa orang saya tahu. Begitu. Mungkin mau sebut nama atau nggak usah? Skip. Sebaiknya jangan sebut nama, nanti di take down lagi episode-nya. Ayo. Tapi ada lah kayak kasusnya. Nantilah bisa kita bicara di luar ini gitu. Tapi maksudku ada begitu loh case-nya. Oke. Ya, begitu. Terus apa lagi ya? Oh ini paling ini sih yang menurut gue agak kontroversial ya, kayak banyak yang kasusnya mungkin orang-orang bilang kayak biasa kan orang kayak sering ada yang putus nyambung. Alasan putusnya mungkin waktu itu karena misalnya cowoknya berbuat kesalahan apa begitu, terus ceweknya kayak sudah putus. Nah terus habis itu cowoknya nanti minta maaf lagi, kayak dikasih kesempatan kedua apa bla bla bla, terus habis itu ya udah dikasih kesempatan lagi sama ceweknya, balik lagi terus mengulangi kesalahan yang sama, terus mungkin terjadinya bukan cuma 1-2 kali, mungkin sampai 3-4 kali. Pokoknya kayak begitu sih, jadi kayak bagaimana mengulangi kesalahan yang sama lah, kayak orang-orang bilangnya sekarang kayak kalau di posisi ceweknya mungkin dia berpikirnya kayak bodoh sekali saya sama Afgan, terus dia buat hal kayak begitu, terus kayak dia ulangi terus, kayak bodoh sekali saya dibodoh-bodohi sama cowok lah, biasa orang-orang pikirnya begitu tau. Nah kalau menurutmu sendiri tentang tanggapanmu tentang hal itu bagaimana? Yang maksud ini maksudnya itu putus nyambungnya itu kayak misalnya putus, terus dia sudah pacaran lagi sama orang lain dulu, habis itu baru kembali lagi, atau belum cuma break saja. Misalnya kayak break saja, kayak kita break dulu berapa lama begitu. Kayak begitu maksudnya. break saja. Tapi maksudku juga tuh bukan yang jadi highlightnya ini tuh bukan putus nyambungnya, tapi kayak itu yang kayak cewek merasa dibodoh-bodohi begitu, kayak kasih kesempatan kedua, 3 dan 4, tapi kayak masih mengulangi kesalahan yang sama begitu loh. Bodoh sih menurutku itu. Orang kan selalu berharap pasti saya kasih dia waktu, dia pasti bisa berubah. Dan orang udah bisa berubah pasti. Kalau misalnya sudah begitu ya pasti akan terus begitu. Bodoh sih itu. Apalagi kayak sudah berkali-kali begitu. Nah, kayak saya rasa tuh kalau misalnya masalah pertama dan kedua, kayak saya rasa masih oke lah. Karena kan kayak betulan kok tidak bisa juga nggak kasih kesempatan orang buat berubah sama sekali. Toh bisa jadi ada betulan orang yang mau memperbaiki dirinya begitu loh. Yang kayak kasus sebelumnya itu. Kalau misalnya fatal, misalnya selingkuh. Oh iya, kalau selingkuh udah bisa sih. Tapi misalnya biasa tuh ada yang cuman karena kayak ini loh, kayak hal sepele, misalnya kayak kemarin berkelahi gara-gara cowokku terlalu cemburuan. Kalau misalnya kayak saya jalan sama cowok lain saja apa begitu, temanku langsung dibilang kayak berkelahi, marah-marah atau enggak, kayak ya yang hal-hal sepele begitulah. Saya rasa kayak kayak bukan ini sih, kecuali kalau selingkuh memang ada beberapa kesalahan yang kayak selingkuh kan itu hitungannya biar lagi, kalau kau sudah bikin 1 kali tuh biar lagi kau menyesal, kayak yang ada kedua kalinya malah kau kayak lebih tahu begitu ya seluk beluknya. Gitu sih. Ya, tapi nggak tahu lah. Nah terus abis itu ada lagi nih satu tuh kayak orang bahasnya kayak anggaplah
kita misalnya tuh anak Kendari nih, orang Kendari. Terus ya kita di sini cari nafkahnya di sini, cari uangnya di sini tuh. Terus misalnya ada kasus kayak pasangannya tuh tidak mau datang ke Kendari, terus kayak cuman karena itu, padahal sebenarnya kayak masih sama-sama suka, masih sama-sama ini, cuman pasti kan beriring umur makin tua kan kita pasti berpikir ke jenjang yang lebih lanjut, toh kayak pasti pikirannya mau menikah begitu loh. Tapi nggak bisa ketemu common groundnya di situ karena kayak mungkin pasangannya nggak mau ke Kendari, yang kitanya juga tidak mau ke sana. Nah jadinya kayak mau tidak mau harus berpisah cuman karena itu. Kalau menurutmu itu bagaimana? Kalau kayak begitu saya rasa susah sih kalau dari memulai itu, ibaratnya kayak ini loh, kayak misalnya ada orang kadang yang putus karena beda agama begitu. Karena kan susah begitu ambil jalan tengahnya, nggak ada jalan tengahnya, harus pilih salah satu. Betul. Masa kalau misalnya kayak kau di Kalimantan terus cewekmu di Kendari. Iya, ibaratnya kayak kalau kita ambil tangannya sudah menikah beda Makassar agama, lah. kalau menikah beda agama kan kayak begitu, kayak misalnya satunya misalnya Kristen, satunya misalnya Islam gitu. Ya mirip kayak begitu, kayak masa satunya di Kendari, satunya misalnya anggap di Jakarta lah begitu, kan kayak aneh begitu. Betul. Nah, saya rasa ada beberapa case yang kayak harus dipertimbangkan juga sih, kayak misalnya ini case-nya yang barusan saya dengar itu kayak cowoknya ya kayak kita begitulah, kayak mau tidak mau toh penghasilannya di sini begitu loh, kayak cari uangnya di sini, cari nafkahnya di sini. Tapi mungkin ceweknya itu kasusnya itu ceritanya ceweknya tuh anak tunggal, jadi dia cuma satu-satunya anaknya. Nah terus habis itu orang tuanya itu sudah tua. Nah orang tuanya itu mau ceweknya itu jaga dia di kota sana, kota lainnya yang selain Kendari toh, karena kayak sudah tua begitu pikirannya. Tapi ya begitu, cowoknya juga nggak bisa tinggalin kotanya dong, karena mau nggak mau mata pencahariannya itu di sini. Kalau saya ya menurutku sih ini saja, bawa saja yang orang tua yang ceweknya ke misalnya contohnya ke Kendari gitu, terus diurus bisa sebenarnya. Kalau orang tuanya yang nggak mau, saya rasa kalau dibicarakan baik-baik harusnya mau lah, karena kan kayak pasti pertimbangan juga, kayak ya kalau dibujuk sih saya rasa harusnya mau lah ya, karena kan hitungannya kadang orang tua juga kan kadang lebih suka di, apalagi kayak Kendari kan hitungannya kayak bukan tempat yang lebih ribut, tenang kotanya lebih tenang deh. begitu Iya. ya, sudah kayak tinggal Betul, di betul, mana. betul. Baru dalam hal ini saya juga memang merasa kayak harusnya ceweknya sih yang pengertian, karena kayak mau tidak mau kita harus realistis lah. Pada intinya kan kau mau berkeluarga, yang kau butuhkan itu financialnya atau kayak kemampuan finansialnya itu sudah nomor satu lah. Memang kau butuh yang lainnya kayak emotional maturity, kayak apa yang lain-lain begitu. Tapi kan kayak basisnya itu pasti finansial. Kalau finansialnya saja tidak ada kan pasti kau tidak bisa buat keluarga. Uang itu menyelesaikan berbagai macam masalah begitu. Jadi betul. Nah, rata-rata kan pasti kayak permasalahan dalam pernikahan itu paling tinggi kayaknya masalah ekonomi nggak sih, pasti selalu begitu. Nah, jadi kayak kalau misalnya kayak cuman karena alasan tidak mau di Kendari, maunya dijaga, ya kayak yang kayak kau bilang sebenarnya penyelesaiannya banyak gitu toh. Kalau memang kau mau dijaga ya sudah, mau tidak mau kau harus ke Kendari. Kalau kau tidak mau ke Kendari ya mau tidak mau kau harus merelakan anakmu dong, karena sekarang kau pikir-pikir juga, kalau misalnya kau mau anakmu jaga kau sampai tua di Surabaya, terus dia jaga kau sendiri, nanti kalau kau sudah tua terus kau sudah meninggal, sekarang malah anakmu yang sendiri di kota lain kayak begitu toh. Kalau alasannya misalnya mau jalan-jalan di mall atau apa ya bisa lah sesekali misalnya. Kalau liburan jalan-jalan bisa lah. Betul, maksudnya kan kau di Kendari juga bukan dalam artian kayak kau tidak bisa ke kota lain sama sekali, itu pasti tetap ada lah waktu buat refreshing. Apalagi kalau misalnya kayak alasan cowoknya mau stay di Kendari itu karena finansialnya, misalnya di sini penghasilannya itu banyak. Kalau misalnya penghasilannya banyak kayak begitu mah beli tiket sekali 2 kali ke Surabaya apa artinya sih? Iya kayak begitu loh. Saya rasa dalam hal ini sih mungkin orang tuanya yang harus mengerti ya, kecuali kalau memang dia sudah mengerti semua itu tapi dia masih tetap tidak mau, ya mungkin dia cari orang lain, mau bagaimana lagi, dia tidak mau sama cowoknya, tapi tidak ada yang tahu. Betul. Karena saya rasa harusnya orang tua tidak se-child di situ sih. Betul. Ya begitu sih. Ngomong-ngomong soal ini, dengar-dengar cecemu mau pindah ke Jakarta ya sama suaminya. Betul sekali. Mungkin bisa diceritain dikit tentang itu kan? Yang kayak apanya tuh? Kayak gimana, apa tujuannya gitu loh, kayak kenapa tiba-tiba mau pindah di Jakarta? Maksudnya kan selama ini sudah di sini. Apakah ada alasan khusus atau apa begitu? Kayak mungkin ada ceritanya kemarin-kemarin bagaimana kejadiannya sampai memunculkan ide buat pindah ke Jakarta gitu.
Paling karena melihat peluangnya lebih besar sih palingnya ya kalau di Jakarta. Salah satu Hmm. alasannya begitu. Maksudnya yang Hmm. sesuai dengan bidangnya mereka begitu. Maksudnya peluangnya katanya lebih tinggi di Jakarta begitu. Kalau di Kendari agak kurang ya, nggak apa-apa sih menurutku. Kalau memang itu keputusannya ya, Hmm. saya sih dukung-dukung saja. Hmm. I see, I see. Ya begitu lagi sekarang perbedaan kota LDR ini juga menjadi salah satu masalah di hubungan anak-anak generasi zaman sekarang ya guys ya. Tapi ada yang komentar kayak, hitungannya kayak orang berarti sebenarnya ribet nggak sih? Kayak misalnya, ya maksudnya saya tahu kayak ini hitungannya kayak pasti terlalu berlebihan. Nah, tapi kan kalau misalnya kayak orang sudah pacaran lama, anggaplah. Tapi ternyata nanti pas sudah mau menikah, ternyata banyak yang udah cocok. Kayak contoh salah satunya tadi masalah itu. Misalnya, kayak awal-awal kan kalian, nggak mungkin orang pacaran kayak langsung langsung bicarakan, "Eh, nanti pokoknya orang tuamu ikut kita ya, misalnya dimanapun begitu, terus apa, nanti uangnya baginya begini-begini lah segala macam." Kayak maksudnya kan nggak mungkin dibicarakan di awal-awal. Terus bagaimana kalau misalnya, ya itu kayak maksudnya sudah pacaran lama, baru ternyata baru tahu terakhir akhir-akhir begitu, pas sudah mau Tuh, menikah misalnya. Oh, nyesek sih ternyata itu. nggak cocok, bagaimana menurutmu itu? Ya, aku ya nyesek sih kayak buang-buang waktu, tapi tuannya kayak salahnya juga kayak kenapa tidak cari tahu dari awal begitu toh. Maksudnya kan oke lah tidak ada pikiran buat ini, tapi saya rasa kalau misalnya pacaran dalam jangka waktu lama misalnya kayak 5 tahun, 6 tahun, kayak saya rasa 1 tahun pertama sudah cukup dah sih buat kayak cari tahu sebenarnya Hmm, penyelesaiannya buat yang itu bagaimana begitu. Begitu sih. Masa ini masalah yang penting begitu loh. Masa sih Sebenarnya kalau sama cewek pernah gak kayak bahas-bahas yang kayak masalah begituan? apa kayak masalah mau pindah di Kendari? Maksudnya kayak pembicaraan misalnya what if we married begitu-begitu, kayak bagaimana bagaimananya, pernah kan? Pernah ya. Kalau yang tanya atau dia yang tanya? Kadang dia yang tanya. Kayaknya paling pertama memang dia yang tanya sih. Tapi ya Contoh-contohnya begitu. kayak apa begitu misalnya? Maksudnya nggak Ya harus kayak yang kayak begitu. tadi, nggak harus yang kayak tadi. Misalnya ada biasa yang ya masalah pernikahan. Ya begitu jadi kayak yang tentang kayak tadi juga ada yang kayak masalah siapa yang mau pindah atau Kendari atau Jakarta terus begitu terus kayak saya kasih pengertian sih dari awal saya bilang kayak oh ya, mau nggak mau kayak mata pencarianku di sini begitu loh mau nggak mau pasti saya bakal stay di Kendari dan harusnya apa mau nggak mau juga kau harus stay di Kendari dong soalnya kan yang kayak kita bilang tadi finansial itu yang paling penting dan saya yang bakal provide begitu loh itu yang masalah nomor satu tuh Ya jadi kayak betul. pasti bakal mengikuti itu begitu pas pertama-tama banyak juga kayak dia bilang kayak mungkin bisa enggak kalau misalnya kayak saya buka usaha di sana saja kayak begitu-begitu ya pertanyaan-pertanyaan begitu lah ya sebenarnya hitungannya agak naif juga sih karena kayak kalau membuka usaha di sana siapa sih yang nggak mau tapi kan modalnya bagaimana terus kayak enggak segampang gitulah harusnya terus tapi kayak serasa makin lama makin mengerti dia apalagi kemarin kan baru ke Kendari gitu jadi kayak mungkin dia sudah melihat juga kayak oh tidak seburuk itu kayak sudah. Ini lah sama tanya, bagaimana pendapatmu tentang independent woman? You agree or not? Bagaimana dia hitungannya kayak tidak bisa agree or no begitu loh kalau kau tanya sama saya mau pasanganku yang kayak begitu atau tidak mungkin tidak Why? tapi kalau mau bilang ya karena menurutku kayak itu nih kayak sudah diciptakan sama Tuhan kayak begitu loh ada kodratnya ada derajatnya begitu ada tugas masing-masing kalau kau mau pindah-pindah tanggung jawab sama haknya nanti pasti otomatis kayak derajatnya kodratnya juga malah naik turun jadi tidak stabil pokoknya kayak makin berantakan lah begitu. Ya, saya setuju juga sih. Maksudnya Hmm. kayak kalau misalnya kayak perempuan kerja begitu, menurutmu bagaimana? Iya yang kayak begitu bisa bilang tadi kayak kalau buat orang lain ya terserah sama kalian preferensinya kalian masing-masing kalau kau tanya sama saya mungkin enggak sih kerja dalam artian kayak dia cari kerja sendiri kayak di perusahaan entah mana yang tidak ada hubungannya sama saya ya tapi kalau Iya. dalam artian kayak bantu-bantu keuangan sekali-sekali begitu bantu-bantu hitung bantu-bantu manage itu saya malah Lumayan. expectnya itu sih iya tapi kalau kerja yang kemana begitu yang mungkin tidak ada hubungan sama saya cuma buat cari uang tambahan kayak 5 juta 6 juta 1 bulan menurutku nggak worth it sih. Kalau menurutku sih kayak ya selama asal atas kemauannya sendiri ya. Maksudnya tuh yang kadang miris itu yang kayak kadang terpaksa begitu, yang kayak misalnya karena
suaminya misalnya nggak bisa mencukupi jadinya harus kerja. Kalau yang begitu sih agak miris ya menurutku. Kecuali kalau Hmm. misalnya atas kemauannya sendiri begitu, misalnya karena dia bosan atau bagaimana ya menurutku ya is okay begitu. Karena yang tadi yang kayak gue bilang itu maksudnya kayak sudah ada kodratnya begitu, maksudnya memang kayak harus Yes, laki-laki yang yes. kerja segala macam gitu. Iya. Saya rasa kayak makanya itu ada alasannya kayak Tuhan menciptakan kan kayak cewek yang mengandung, terus habis itu cewek yang melahirkan, nanti juga cewek yang menyusui. Karena ya begitu kayak sudah di expect begitu kayak tugasnya cewek ya buat itu buat eh, kayak nurturing begitu loh, kayak Iya, nurturing merawat betul, begitu toh. merawat, Nah tugasnya cowok buat yang provide buat yang lain-lain. provide Nah sama sekarang hitungannya kalau protect misalnya sudah. sekarang hitungannya kalau misalnya kamu bilang ceweknya juga yang maunya provide, terus habis itu kan mau tidak mau secara biologis juga kayak pasti mereka yang mengandung, mereka melahirkan dan mereka yang nurturing begitu. Nah Hmm, sekarang semua tanggung jawabnya jadinya di ceweknya, pasti kodratnya saja sudah berantakan di situ. Kayak betul, itu mau betul. bagaimana? Nanti cowoknya nggak dihargain begitu loh jadinya. Hmm, betul. Nah, yang kayak saya bilang kecuali kalau atas kemauannya sendiri ya, ya sudah begitu. Tapi kalau misalnya yang terpaksa itu kasihan sih mending jangan. Hmm, Itu berarti ya rata-rata. Makanya yang kayak sebenarnya rata-rata kalau kulihat yang kayak independent woman itu sebenarnya rata-rata biasanya karena ya terpaksa. karena terpaksa karena cowoknya yang ini kayak mereka bilang yo saya independen pasti karena kayak cowok-cowoknya ini biasanya kayak nggak beres pasti kayak ada Hmm. sesuatu begitu yang bikin kayak begitu. Hmm. Ya, tapi ya begitulah dikaliku relationship. Ya itu. Ini ada yang komen, ceritain dong kak pengalaman percintaan kakak yang terakhir. Gimana sih ceritanya? Nah, coba Ipan. Siapa tuh yang tanya? Ini Gonzales. Iya dia tanya, kakak Ivan, coba ceritain dong pengalaman percintaan kakak yang terakhir. Mungkin ada pelajaran-pelajaran yang bisa dikasih lihat buat kami para penonton. Waduh, Hmm. nggak ada sih kalau saya ya. Saya Ada lah yang terakhir. Walaupun ndak hitungannya kayak belum terikat dalam bentuk relationship, tapi maksudnya kayak ada rasa suka atau apa mungkin begitu. Mungkin dulu ada menyedihkan lah itu masa cinta-cinta anak SD HTS-an, masih cinta-cinta monyet itu anak SD mah. ya mungkin HTS-an apa begitu, tapi kayak kenapa berhenti apa begitu. Mungkin mau diceritakan. Nggak ada sih saya. Aduh, ya sudah Gonzales ya. Sorry ya, Ivan nggak mau cerita nih Gonzales. Nggak ada saya. Pakai itu SD mah. SD mah itu cinta-cinta monyet mah ada agak menyedihkan itu. Masa sih terakhir SD, kuliah juga ada lah. Nggak ada kuliah mah. Well, kalau cuma suka mah tapi indah ini mah itu enggak lah. Kecuali kalau ada ini effort yang dikeluarkan saya kan enggak ya. Cuman suka-suka begitu. Ya, Ya, begitulah. Apa sih menurutmu apa sih masalahnya? Kenapa? Apakah kau kurang di effort kah atau apakah? nah, kalau saya apa ya? Saya agak ini juga sih tengahnya kayak kalau boleh jujur ya agak minder juga sih sebenarnya. Ya, apa ya? Soalnya Minder? kalau kayak pacaran begitu kan ya butuh inilah ya, butuh ekonomi yang mapan juga lah ya. Ya makanya mau diusahakan dulu lah ya. Ya, tapi kan maksudnya nggak semuanya berpikir ke arah situ. Mungkin biasanya kan ada juga yang pacaran mungkin ekonominya belum apa nih, cuman karena butuh saling menemani begitu. Dan ada juga sih cewek-cewek yang mau begitu tuh, karena kayak memang mau ditemani, cocok sama Ya, ya sifatnya kan. betul sih sebenarnya teman saya enggak sih bukan tipe aku sih begitu. Itu kan intinya kayak kalau kayak pergi jalan-jalan kayak masa split bill sih begitu kayak ya mesti inilah mesti cowok. Kalau kamu menurutmu bagaimana pandangan kayak split bill begitu? Kalau saya sih enggak lah ya harus. Kayak pernah kita bahas ya. Ya nggak kita bahas aja di sini lah ya, yang dirilis ya. Ya, saya juga nggak setuju sih kalau masalah split bill begitu. Karena yang kita bahas tadi kayak semuanya sudah ada derajatnya, ada kodratnya begitu loh. Ya kan Kayak itu kayak gimana ya itu kan kayak ceritanya ya belum pasti sih tapi kan ya dia calon ibu dari anak-anakmu juga nanti kayak maksudnya masa kau nggak bisa kayak provide juga begitu cuman buat yes, makan saja begitu. betul betul betul. Dan yang kayak kita bilang tadi sekarang kalau misalnya kau mau semuanya kayak ibu yang mengurus nurturing terus kayak dia yang provide, dia yang protect, terus kau apa kau bikin begitu loh. Kau nggak dihargai nanti pasti. Makanya kan itu bedanya kayak cowok-cowok di ya enggak semua sih tapi maksudnya setidaknya Asia begitu. Kalau di US atau di Europe kayaknya ini itu mereka rata-rata split bill kalau di US begitu. Makanya kalau cewek-cewek US dapat cowok-cowok Asia ya lumayan itu. Di ini dia di apa ya intinya Di pamper. dihormati lah. Ya.
Kalau kayak di cowok-cowok yang di US kan ini kayak mereka ya independen lah kalau orang-orang di sana tuh. Era-era feminisme. Mm-mm. Betul betul. Ya begitu sih. Ada lagi mungkin Ivan? Apa ya? Nggak tahu sih, karena menurutku kayak susah sih, nggak tahu ya. Sebenarnya yang kayak tadi gue bilang juga nggak harus ekonominya mapan juga sih, cuman nggak tahu sih. Kalau saya sih kayak sadar saja begitu kayak ya masih belum lah ekonominya ya. Jadi mau ditingkatkan dulu lah ya, baru cari cewek mungkin lah ya. Ya begitu sih kalau saya, jujur-jujur saja begitu. Tapi menurutmu kalau di zaman sekarang ada nggak kayak masa masih ada nggak cewek yang kayak mau temani dari nol begitu atau enggak menurutmu? Ada lah, ada. Ada lah ya. Hmm, Saya melihat banyak sih contohnya. banyak Teman-teman ya. itu juga banyak lah gitu ya. Hmm, Menurutku salah satu yang paling luar biasa saja, yang contoh yang saya lihat langsung tuh ada teman SMA aku, mungkin namanya Diki, shout out Diki. hmm, Diki ini punya pacar namanya Tiffany. Mereka itu sudah pacaran tuh dari SD. hmm. Sudah pacaran dari SD, dan si Diki ini dia non Chinese. Sementara Sih. pacarnya itu si Tiffany itu Chinese. Jadi dari awal itu mereka tidak direstui sama sekali sama orang tuanya si Tiffany itu. Hmm. Nah, tapi kenyataannya dari dulu sampai sekarang masih jadian. Kok bayangkan pacaran dari SD. SD itu kita tahun berapa sih? SD 2012 mungkin ya? SD ya. Iya, itu SD kelas 6 saja 2012. Jadi dia harusnya sebelum 2012 lah. Jadi, tapi kalaupun dia 2012 berarti paling minimal dia itu sudah 13 tahun. I see. Nah, selama 13 tahun itu masih tidak direstui sampai sekarang, tapi ceweknya masih tetap tahan gitu. Jadi menurutku ada-ada saja sih. Kalau kamu bilang apakah karena finansialnya mapan atau apa segala macam, tidak juga. Dia juga mulai dari nol begitu loh. Dia sebenarnya asal ini ya, asal mau kerja saja, maksudnya asal mau berusaha begitu. Berarti dia kan pasti mau berusaha begitu, maksudnya Iya. dia tunjukkan inilah ya kualitasnya dia juga begitu. Maksudnya ada effort lah. Mhm. Banyak sih menurutku Itu sih contoh-contoh oke yang oke begitu, sih. yang apalagi yang kayak cinta-cinta dari masa kecil begitu, dari zaman sekolah SD, SMP, SMA, itu mah pasti kan dari belum punya apa-apa itu men, tapi kayak masih tahan sampai sekarang, itu saja sudah contoh kalau mereka mau mulai dari nol begitu. Hmm. Mungkin saya mau tanya ini lah ya. Bagaimana pandanganmu tentang biasa banyak juga sih yang lagi bahas akhir-akhir ini prenup. Renap. Menurutmu butuh atau enggak kalau menikah begitu? Saya tidak bilang dalam caseku ya, tapi menurutku Ya, secara overall average ya, rata-rata kan pasti beda-beda aja. Ada yang eh, ceweknya, bisa kalau lihat dari ceweknya sih, kalau ceweknya baik atau tidak apa begitu. Tapi menurutku rata-rata kita ambil kasarnya deh. Menurutku butuh sih. why? Maksudnya contoh case-nya lah. Karena itu yang kayak kau bilang tuh, kayak tadi kan kita sudah bahas begitu loh, kalau ada tugasnya masing-masing tuh, terus sekarang anggapannya kayak cowoknya yang harus provide, terus cowoknya mengumpulkan semua uang ini buat provide. Oke deh kalau misalnya kayak berpisahnya karena ada kesalahan cowoknya atau apa begitu, terus kayak sudah ada anaknya atau apa begitu, jadi kayak ya sudah mau terima 50-50 ya sudah lah, lumayan oke tuh, lumayan adil begitu gitu. Soalnya kayak paling minimal kok besarkan juga anakmu atau tidak kayak karena kesalahanmu juga lah, jadi kok bertanggung jawab. Tapi kan kenyataannya banyak yang case-nya kayak ceweknya sengaja begitu loh, kayak oh cuman punya satu anak sama ini, terus habis itu menikah tidak sayang prenup, terus habis itu nanti malah dia ternyata selingkuh sama cowok lain atau apa. Terus jadinya kalau begitu asetmu harus dibagi 50%, dan hitungannya 50% itu bukan cuma buat mantan istrimu dan anakmu, tapi juga buat cowok barunya. Itu nyesek sekali sih men, hitungannya kayak saya bakal bisa itu kalau begitu. Betul. Kalau saya sih menurutku ya wajib gitu karena ya banyak sih contoh case-nya atau enggak juga bisa kayak begini lah kayak misalnya kayak kau buka bisnis maksudnya ya kalau hitungannya berarti kalau udah buat prenup itu sudah pasti otomatis gabung ya iya enggak sih 50-50 pasti iya baginya. kalau misalnya kayak let's say yang worst-nya ya misalnya kayak usahamu begitu kenapa kan hitungannya kayak sama ya hitungannya yang kayak istrimu kena juga begitu loh kayak ya itu yang kayak prinsip ini apa susah sama-sama apa senang sama-sama begitu tapi kan kayak ya agak kasihan sih begitu sama ya salah satu case lainnya juga ya itu yang kayak tadi gue bilang kayak maksudnya
agak nyesek lah. Kayak kalau kau tahu yang kayak siapa, Jeff Bezos kan, dia waktu cerai sama istrinya dapat berapa sih, 50% lah dia. Apakah itu fair? Menurutku nggak tahu sih, tergantung ya. Kalau misalnya ceweknya temani dari nol, menurutku sih mungkin oke lah ya kalau dia temani dari nol. Tapi kalau misalnya kayak tidak, misalnya kayak orangnya sudah sukses terus umur 40-an, terus kayak tiba-tiba dia menikah sama cewek yang umurnya 20-an misalnya, terus kayak mereka menikah terus habis itu cerai gara-gara misalnya diselingkuhi yang cowoknya, terus kan jadinya baginya 50-50, nggak fair begitu. Kan pasti kayak banyak orang yang nggak setuju, kayak pasti bakal bilang, oh berarti kayak nggak tulus begitu cintanya, tapi kan ya itu kan cuma buat jaga-jaga begitu loh. Iya. Kan pelampung di kapal juga itu nggak selalu dipakai. Anjay, kelas king. Ya betul sih. Berarti tuh kayak kita berpikir begini juga tuh karena ya cewek-cewek zaman sekarang anjir kayak oh my god kayak ini men kayak ya enggak semua lah tapi ada saja tuh yang pemikirannya kayak licik-licik jadi kayak mau nggak mau kayak berjaga-jaga begitu loh. Itu alasannya kayaknya Ronaldo dan nikah-nikah nggak sih menurutku ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Atau enggak, ada waktu itu ada pemain bola yang kalau kau tahu, Hakimi yang pemainnya PSG yang dulu itu kan juga cerai sama istri, tapi kan istrinya tidak dapat apa-apa karena ternyata Ditaruh hartanya atas nama mamanya semua ya. Iya, begitu. Hmm. Menurutku itu ini sih lumayan krusial ya kalau menurutku ya. Ya oke lah, kalau misalnya kayak cowok yang selingkuh ya gimana ya? Tergantung sih, tapi pasti tetap harus dibiayai sih anak istrinya juga. Kan sudah tanggung jawabnya juga. Terus makanya alasannya saya pilih salah satunya kayak prenup itu wajib karena kalau misalnya kayak worst case scenario-nya di sisi sebaliknya ya misalnya kayak prenup jadi nggak bagi 50-50 terus habis itu cowoknya yang berbuat kesalahan terus ada tamu yang terdekat ini ya. Ada orang. Tapi begitu sih. Yang satunya tadi kau sudah edit kan? Yang satunya yang episode sebelumnya sudah kau edit? Belum. Sebentar ya. Lagian yang diedit apa juga kah? Cuman tambahkan timestamp itu tuh? Iya. Habis itu apa lagi? Tidak ada. Ya, Masukkan intro sama musik paling. Awal-awal gitu ya. Itu justru yang nggak simpel itu sebenarnya. Iya, mungkin diedit bagaimana? Ya begitu sih sebenarnya. Kecuali kalau yang kemarin yang episode sama Ferry betulan jadi itu baru karena kan audionya kau masukkan tuh baru pasti kau cocokkan jelas. Ya betul sekali. Sih. Apalagi? Kau edit pakai apa kah? Kau edit pakai apa? Premiere Pro. Apa? Premiere Pro, Adobe Premiere Pro. Bayar enggak sih itu? Oh, sebenarnya bayar, tapi kan kayak crack lah misalnya ya. Oh, kau pakai ininya cracknya begitu? Bagusnya Premiere Pro dibandingkan kayak CapCut begitu apa? CapCut saja sekarang sudah lengkap sekali kan? Iya, kalau misalnya kayak dulu ada saya pakai Viva Video begitu-begitu ya masih kurang lah. Tapi kalau CapCut sekarang sudah oke sih. Paling bedanya di Premiere Pro ya lebih ke ini saja sih. Jadinya kok bisa buat transisi lebih banyak lah karena kan hitungannya dia kayak buat transisinya kan sendiri begitu. Kayak ada yang kok bisa sesuaikan begitu. Kalau di CapCut kan itu sudah sudah pakem begitu, nggak bisa diubah-ubah lagi. Tinggal kau pilih mau pakai transisi apa, terus di Premiere Pro pasti lebih bagus lah ininya, renderingnya ya. Maksudnya render videonya kan kualitasnya pasti lebih banyak, lebih besar, segala macam. Ya, tapi CapCut sudah lumayan oke sih, bisa edit-edit suara juga, maksudnya musik bisa dikecilkan, bisa dikasih besar. Ya, sudah lumayan bagus sih CapCut. Apalagi CapCut gratis tuh. Maksudnya nggak harus pakai yang bayar. Bisa juga dihapus dia punya ini watermark, maksudnya nggak bakal kayak tapi kan banyak minusnya yang dibatasi kalau pro-nya kayak kalau kamu ekspor video saja tuh cuma bisa dapat kualitas HD kayak cuma 2 kali kalau nggak salah. Habis itu kalau nggak bayar. Kalau nggak pro jadi cuma 2 kesempatan begitu. Kalau ekspor 2 kali habis itu kualitasnya bukan HD semua. Itu saya kan sudah. Itu saya pernah pakai buat edit video buat jualan itu
berapa ya, 720p sisa pakainya kalau nggak salah ya. Iya. 120. Baru kan kayak banyak stiker-stikernya, Yang terus kayak harus pro, ya yang kayak font-fontnya transisi ya juga, uh, transitionnya, ini juga setahu gue kayak background musik. pasang caption subtitle begitu tuh, itu kalau nggak salah kayak begitu cuman 2 kesempatan atau berapa begitu, habis itu Hmm, bayar. iya. Sebenarnya Premiere Pro juga bayar gila, cuman kan bagaimana ya? Maksudnya ya di crack begitu. Sebenarnya CapCut Ada juga bedanya serasa, juga. CapCut juga pasti bisa di crack. Maksudnya beda apanya? Bedanya mungkin kalau Premiere Pro apanya yang lebih pro begitu loh. Kenapa dia Itu bisa? yang Pasti hmm? pasti ada lah lebih bagusnya dibandingkan CapCut itu. Oh iya, pas lebih banyak itu yang kita sudah bilang kayak maksudnya transisinya bisa kalau lebih ini lebih advance lah. Hitungannya kalau di CapCut kan itu kok tinggal pilih-pilih apa kayak sudah pakem begitu, nggak bisa diubah-ubah lagi. Kayak maksudnya transisinya misalnya yang apa yang kayak dari blur begitu. Kalau misalnya kayak di Premiere Pro itu bisa lagi kau sesuaikan begitu mau kayak kontrasnya berapa begitu-begitu. Banyak dia fitur-fiturnya advance sekali. Sama kayak Photoshop lah begitu. Kalau Photoshop comparisonnya apa nih yang di ini? Photoshop ya. Tapi Photoshop setahu ada di HP loh. Ada Adobe Photoshop di HP tuh. Assalamualaikum. Ada Pale. Kok pura-pura lagi nggak ada dari tadi kau dengar suaraku. Siapa Pale di sini aja? Habis ngapain tuh? Apa? Yeah. Makan apa Peca? Makan apa? Hello? Kau yang bayar? Aduh. Malu-malu lagi nih komunitas cowok aja. Nah sudah, mandi. Intinya kalau kayak yang di HP itu pasti ada batasnya lah. Maksudnya kayak dia untuk edit-edit yang ringan saja begitu. Kalau yang mau yang lebih advance ya pakainya yang di laptop lah begitu. Kan nggak mungkin orang buat film Avengers pakai editnya pakai CapCut anjir. Nggak lucu masalahnya itu. Ya bagaimana? Apalagi yang mau dibahas kira-kira seputar romansa atau apa gitu? Saya Hah? romansa cocok. Ada lagi enggak? Yang Ada. mungkin kau gumulkan lah ya. Mungkin yang kau mau sharing begitu. Yeah, I will give my opinion. Even I don't have experience, I will do my best, I will try it. You know, we walk the talk, we walk the talk. Oke, continue. Sampai mana tadi? Apa lagi kira-kira yang kamu bahas? Ya seputar romansa lah mungkin. Pertanyaan-pertanyaan apa begitu. Nih, ada yang tanya dari Martinus. Kak, ideal age different buat pasangan tuh berapa sih? Nah, menurutmu berapa? Berapa ya? 3 tahunan paling ya, biar masih nyambung lah sih. Maksudnya, ya biar pembicaraannya masih nyambung, terus masih
relate lah begitu. Kan kadang kalau misalnya kayak terlalu jauh kayak misalnya kayak 5 10 tahun. Ya 5 mungkin masih oke lah, tapi kalau kayak sudah sampai 10 tahun aduh. Itu sudah bahkan kayak sudah beda generasi nah sih pasti kayak kadang ada yang dari relate lah begitu. Masa kecilnya Tapi saja kan biasa beda. ada yang mungkin memikirkannya langsung kayak ke depan sekali kalau misalnya kayak bedanya cuma 3 tahun, nanti pas saya kan cowok hitungannya agingnya mungkin lebih lama daripada cewek atau kayak Apanya tuh? hitungannya cowok mungkin kalau misalnya kau umur Oh 40 semakin ini deh semakin apa ya hitungannya. apa naik value-nya Iya, begitu. semakin berumur. Kalau cewek Oke, kan tapi enggak ya. maksudku bukan itunya juga sih. Saya rasa kayak ya itu sih pengkategoriannya, misalnya kayak cowok tuh umur 40 50 mungkin masih banyak yang dikategorikan bapak-bapak. Sementara cewek umur 50 mungkin sudah dikategorikan nenek-nenek. Kayak begitu loh. Kayak age difference-nya lebih jauh begitu. Makanya biasa kan banyak cowok yang mau age difference-nya jauh jadi biar kayak ya itu mungkin yang kayak kau bilang juga, pas dia value-nya naik, si ceweknya juga value-nya naik begitu loh, kayak enggak terbanting begitu. Kalau kau gimana? Cuman kalau terlalu jauh ya kalau masih 3 5 tahun sih menurut masih oke lah ya. Tapi kalau kayak sudah terlalu jauh pasti nanti apa ya kayak bisa jadi emosionalnya juga beda begitu nanti kalau ada masalah kayak susah begitu nanti berdebatnya kayak misalnya ya perbedaan pola pikirnya nanti berbeda juga gitu udah sinkron begitu ya begitu sih kalau menurutku ya kecuali kalau hobinya sama mungkin masih nyambung tapi kalau tidak waduh susah itu that's my opinion. Yeah. Okay, we move on to the next question. Ada yang tanya ini dari kakak Vania. Dia tanya apa dia tanya? Apa pertanyaannya? Kak, apa sih yang dinilai sama cowok ketika memilih pasangan? Nah, menurutmu apa? Ya enggak naif lah pasti pertama pasti tampilan lah pasti yang paling pertama iya enggak sih maksudnya dari sana saja pasti sudah itu kayak sudah sortiran paling awal enggak sih pasti setelah itu mungkin baru personality dan lain-lain gitu ini kita jangan naif lah ya. Ya, saya rasa ya itu sih mungkin paling pertama itu buat mau dipandang saja ya pasti sudah jelas tampilan, tapi buat mau ngestiknya itu nah baru mungkin kita bicarakan yang lain tuh kayak Iya personality. personality dan lain-lain jadi yang paling pertama tetap tampilannya kita tidak naif lah ya. Tapi menurutku tetap saja kayak tampilan itu cuma buat disortirnya, cuma buat dipandangnya begitu loh. Kenapa? Karena kayak enggak semua juga harus melalui tampilan begitu, kayak biasa ada case yang misalnya kayak dari teman dekat begitu walaupun Iya itu bagus, baru tapi yang kayak sama bilang kayak karena maksudnya kau berteman. ada case tertentu misalnya kayak kau sudah kenal lama kayak misalnya temanmu mungkin dia tidak terlalu Iya. oke secara tampilan tapi karena kalian sudah sering sama-sama apa ngomongnya juga nyambung jadi kayak bisa jadi dari situ juga bisa muncul begitu cintanya tapi kan Iya, jadi tapi kalau yang kayak kebetulan orang yang random sih rata-rata sih pasti itu tampilan kalau kayak orang yang kayak kondangannya sama sekali. itu aja tampilan tuh cuma buat pemancingnya begitu loh, kayak supaya kita tertariknya saja, jadi kita lebih research toh. Tapi tetap saja buat yang ngestiknya itu pasti tetap ke personality sih, itu menurutku sudah fix itu. Agree. Totally agree. Iya. Apa yang kau cari di cewek begitu loh. Kalau misalnya saya pribadi sih kesadaran diri sendiri sih mungkin saya rasa saya kayak banyak sifat jelekku atau apa begitu. Jadi ya pasti yang saya cari dari cewek itu yang bisa tahan sama sifat-sifat jelekku, dan menurutku terbukti sih dari pengalamanku yang lalu juga. Alasannya saya putus mungkin kalau misalnya orang-orang sudah tidak tahan dengan sifat jelekku, dan alasannya yang ini bisa bertahan ya karena sejauh ini dia masih bisa tahan gitu. Yes. Intinya nilai menerima apa adanya. Betul. Ya. Ivan mungkin mau baca pertanyaan dari fans. Oke, kita lihat ini ada pertanyaan dari Stephen James. Oke, Stephen James.
Apakah menurutmu mantan tetap bisa jadi teman? Tidak. Nggak bisa sih menurutku. Tidak lah ya. Nggak bisa. Tidak Jadi perlu menurutmu, diklarifikasi sih itu. Saya rasa jawabannya sudah jelas. Tidak banyak sekali alasannya. Menurutku yang masih berpikir bisa itu orang-orang yang tidak bisa move on mungkin, atau orang-orang yang ada maunya yang aneh-aneh. Tapi kalau misalnya kau bisa berpikir logis dan jernih, sudah jelas jawabannya pasti tidak bisa sih. tapi maksudnya sampai separah kayak bahkan unfollow IG segala macam, menurutmu sampai begitu udah belum Oh, kalau itu WA ya tidak gitu? perlu. Tapi menurutku itu tidak salah juga, itu cuma supaya tahu batasan begitu. Sekarang kalau kau tidak blok IG atau apa mungkin begitu, itu siapa tahu ada di saat-saat kau lagi ngedown, lagi mabuk atau apa, terus kayak kau coba kontak lagi, nah itu terus besoknya menyesal. Tapi menurutku ya inti jawabannya itu jelasnya tidak bisa sih. Tidak boleh malahan harusnya, bukan tidak bisa. Kenapa bisa baper? Yalah, itu kan kayak kau pernah berrelationship sama ini orang, pasti ada alasannya dong, ada yang klopnya sama kau. Kalau misalnya kau tetap berteman apa begitu, nanti suatu saat bakal muncul lagi sifat-sifat yang bikin kau ingat kayak, oh ini dulu alasannya saya suka sama dia. Nah, terus mulai balik lagi perasaan yang lama, itu sudah salah itu di situ. Begitu sih. Irfan? Jadi menurutmu kalau kayak yang kalau misalnya awalnya teman begitu, terus pacaran, terus putus, bahkan nggak jadi teman juga sama sekali lagi. Iya. Susah sih, makanya kayak sahabat-sahabat begitu baru jadi ini agak miris juga ya berarti. Karena artinya dia sudah harus ambil resiko, karena kalau sampai putus ya tidak bakal balik jadi sahabat begitu. Nah mungkin turun dari sahabat naik ke misalnya pacaran, terus masa turun lagi jadi sahabat, kayaknya nggak mungkin lah ya kayaknya. Too good to be true. Yap. Ada pertanyaan nih dari Bapak Hutomo Adi Jaya Kusli. Dia tanya, kakak pribadi lebih pilih buti atau titis? Karena kalau aku pribadi sih lebih pilih titis, dari Hutomo Adi Jaya Kusli. Nah, mungkin kau dulu Van bisa jawab. Komen sih kalau saya ya. Kenapa? Jawab saja men. Saya terang-terangan. Kalau saya pribadi sih saya lebih pilih butis ya guys ya. Kenapa? Karena menurutku banyak hal sih faktor yang mempengaruhi. Pertama menurutku butis itu lebih menunjukkan kerja keras daripada titis. Titis itu kan genetik, kalau tidak genetik pilihannya mungkin operasi plastik. Tapi kalau butis itu ya oke lah, sekarang ada BBL, mungkin bisa jadi juga genetik, tapi masih ada kemungkinan kalau itu bisa dari kerja keras begitu loh. Misalnya kau workout di gym, kau train leg buat memperbesar butimu, ya itu saya apresiasi sih itunya. Terus habis itu di sisi lain menurutku juga lebih cocok buat proporsional badan begitu. Dalam artian apa, kayak mungkin ada yang nggak mau dua-duanya, jadi kayak dalam artian dia mau yang tepos atas bawah, ya oke terserah dia. Ada yang mungkin mau kalau bisa buti atau titi, saya mau dua-duanya deh, kayak nggak mau pilih, oke terserah dia, preferensi masing-masing. Tapi menurutku kalau kok cuma bisa dapat satu, menurutku orang yang titisnya terlalu besar tapi mungkin butinya tepos, jadi hitungannya mungkin proporsional badannya kalau dilihat dari samping bentuk P kayak begitu, cuman di atasnya doang begini tapi di bawahnya ini rata begini, itu menurutku agak aneh sih begitu, dibandingkan orang yang mungkin kalau misalnya tidak ada titisnya tapi ada butinya, itu menurutku proporsionalnya malah lebih bagus. Iya, kalau menurutku sih begitu. Itu satu. Terus habis itu ya selain itu juga ya menurutku lebih fungsional butis sih, dalam artian apa, kalau misalnya kayak kau punya titis yang besar kan bukan berarti kayak kalau kau menyusui nanti susumu bakal lebih banyak dibandingkan yang lain, kan tidak, tuh tetap sama saja gitu. Terus habis itu lebih fungsional saja. Kalau misalnya butisnya besar berarti mungkin kakinya kuat, atau tidak mungkin ya lebih oke lah, lebih ada bumper mungkin atau apa gitu, setelah better lah menurutku. Dan secara visual menurutku lebih menarik putih sih. Ya. Kalau kamu? Taik. Hah? Apa? Saya taik. 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 Taik.
Yes. Kamu suka tai orang? No, man. Hike. Apa itu? Tik. Thigh. Paha. Yes. Oh, kau lebih mesum lagi ternyata. Yeah, my bad. Yeah. Tidak ada butis atau titis, tidak ada paha. Lebih mesum lagi ternyata kau. Paha ya. Counter argumenku buat itu tuh, oke lah, saya mengerti Ji kalau misalnya daya tariknya tuh kalau misalnya pahanya bagus tapi badannya juga bagus gitu, kayak ada lekuk-lekuknya begitu. Tapi kalau misalnya dia badannya malah bidang, ya pahanya juga besar sih tapi bahunya juga besar. Terus kayak bukan dalam artian pahanya besar jadi lekuknya bagus begitu, kayak pinggulnya besar tapi pinggulnya juga tetap begitu tapi pahanya besar, kakinya besar kayak body cowok. Itu kontra argumenmu kalau begitu apa itu? Ya, yang penting proporsional lah ya, Ya, ini. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Jason Brown. Oke. Jason Brown anjay. Oke. Haruskah menyatakan perasaan meskipun kemungkinan ditolaknya itu besar? Oke. Mungkin kau dulu. Kayaknya sih iya ya, karena setidaknya kalau misalnya mencoba kan ada kesempatan 50-50 lah ya, daripada tidak mencoba sama sekali. Kalau menurut Anda bagaimana? Kalau menurutku pribadi saya bakal pilih jalan yang berbeda dengan Bapak Ivan buat kali ini ya. Kayak menurutku pribadi, hal apa sih yang paling penting buat cowok? Menurutku itu ego. Pakailah otak kalian sedikit. Kalau kau sudah tahu kemungkinan besar bakal ditolak, menurutku sebaiknya jangan. Ada baiknya itu perasaan mungkin dipendam saja. Sudahlah, biarkan berlalu. Nanti mungkin cuma saat itu kau tidak bisa berpikir jernih. Biasa kan orang-orang pikirnya kayak saya harus ungkapkan saja karena takutnya nanti malah nyesek begitu tuh, tidak perasaannya tidak terungkapkan apa segala macam. Tapi kalau kontra argumenku buat itu, malahan menurutku di saat itu kau cuma lagi terbawa perasaan saja. Bisa jadi kalau misalnya nanti kau tidak ungkapkan terus waktu berlalu, perasaannya sudah mulai bisa kelupakan, kau mulai bisa move on, yang ada kau malah bersyukur kau tidak ungkapkan. Egomu tidak hilang kan? Menurutku begitu sih. Kau pilih pertarungan mana yang bisa kau menangkan. Jangan asal maju saja guys, oke? Saya sampai lupa ya itu, kalau kemungkinan tolaknya besar ya. Mungkin kalau yang mencoba mungkin ya, kalau yang masih 50-50 juga. Kalau masih 50-50 oke. Ya. Kalau kan biasa ada beberapa case yang kayak misalnya kemungkinan ditolak 90% bahkan 100% kayak, tapi orang mungkin cuman kayak oh ya sudah kita ungkapkan saja daripada nanti ada perasaan terpendam. Aduh itu cuman kau lagi tidak berpikir jernih saja menurutku, cuma lagi terbawa perasaan. Coba tunggu 3 bulan 5 bulan lagi, memang menurutmu kau masih bakal merasakan hal yang sama? Bisa jadi sudah tidak. Yang ada sekarang malahan kau tidak kehilangan muka gara-gara kau pergi bilang begitu baru ditolak. Mending kalau cuma ditolak, nanti kalau misalnya tersebar ke circle pertemananmu apa, aduh hilang harga diri, hilang. See. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Lebron Curry. Draymond Kuminga. Pertanyaannya itu, lebih baik pacaran lama atau nikah cepat? Jadi pacaran lama dulu baru menikah atau pacaran sebentar baru nikah langsung? Which one is better? Kalau menurutku sih dua-duanya tidak penting ya. Hitungannya kayak yang penting kau bersama dianya itu lama, jadi kau bisa tahu statusnya begitu loh. Kayak masa kau bisa tahu? Lama dong. Pacaran lama kan supaya tahu dulu lebih dalam. Tapi maksudnya tuh dalam artian kayak begitu kau sadar sifat-sifat jeleknya, misalnya begitu tuh kayak mau posisimu masih pacaran atau sudah menikah, menurutku ya tidak penting begitu. Ya oke lah, mungkin pacaran lama ya. Kayaknya ya. Iya, karena saya pikir-pikir lagi ya, karena kalau menikah agak ribet juga sih kalau setiap ini kau mau putus mau cerai begitu. Iya, masa ya, kalau pacaran mungkin masih tinggal putus nyambung tuh. Apalagi kalau sudah menikah baru sudah punya anak, itu kan lebih ribet lagi. Biasa kadang mau tidak mau kau harus kita menerima sifat jeleknya jadi. Betul. Kau? Saya ya kayaknya pacaran lama dulu sih supaya bisa lebih mengenal juga, daripada nanti menikah langsung wah itu siapa ini gitu. Iya.
Ini ada pertanyaan dari Kyrie Doncic. Nah, Kak, buat nyambungin pertanyaan dari Draymond Kuminga tadi, menurut Kakak periode pacaran yang ideal tuh berapa lama sih? Kalau di pacaran yang ideal, menurutku nggak ada sih yang kayak tergantung. Tapi Kalau kan misalnya tadi sudah kita berdua sama-sama bilang bagusnya pacaran lama. pacaran lama, tapi maksudnya nggak ada kalau ditanya kayak sampai kapan, menurutku nggak ada sih batasnya, terserah begitu. Kalau misalnya kau ini, tapi yang penting jangan terlalu di lama-lamakan juga. Menurutku Maksudnya, sebagai seorang laki-laki Hmm. paling minimal itu 1 tahun sampai 1,5 tahun lah. Karena menurutku kalau di bawah 1 tahun atau 1,5 tahun, sifat-sifat asli cowoknya itu belum keluar. Karena yang kayak kita bahas di episode 1 atau 2 ya, kayak pada intinya ini semua itu teknik marketing kan. Kita ini semua iklan ya, kayak belum tentu teruji begitu loh. Hmm. Nah kalau sudah 1 sampai 1,5 tahun, nah itu harusnya sudah kelihatan semua sih sifat asli. Gitu sih. Ada lagi pertanyaan yang mau dibacakan nih? Oke, ada ini dari Adam Black. Yes. Oke, Adam. Haruskah jujur 100% dalam hubungan atau ada batasnya? Bagaimana menurut Anda? Bagaimana kawan? Apakah harus jujur 100% atau ada batasan tertentu mungkin? Tentu saja menurutku harus jujur 100% ya. Tidak ada tipu-tipu. No tipu-tipu. Why? Why? Ini pasanganmu loh. Ini yang the one that you're gonna spend the rest of your life with. Kayak kalau sama ini saja masih ada hal yang kau harus tutupi, terus kau bisa 100% original jadi orang yang autentik, itu sama siapa kalau tidak sama dia? Jadi intinya komunikasi lah ya. Iya. Komunikasi yang baik, jujur, satu sama lain. Oke. Ya, inti dari... Ya, betul. Oke. Bagaimana dengan, oke lanjut dari pertanyaan dari Adam Black, bagaimana dengan HP misalnya? Apakah boleh dikasih ke pasangan misalnya passwordnya atau apa, boleh saling lihat atau bagaimana, atau Boleh. Boleh. Silahkan. Kalau misalnya kita jujur 100% harusnya tidak ada yang perlu Tidak disembunyikan. ada yang perlu disembunyikan lah ya. Iya, untuk apa di? Oke. Ini ada pertanyaan dari Draymond Blue. Mau pilih Prabowo atau Jokowi? Waduh, oke kita skip ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman ya. Oke, kita skip ini pertanyaan dari Stephen Katsu. Nah, Stephen Katsu ini dia bertanya lebih pilih cewek yang Pilih apa? Yang apa? Hah? Yang apa ini? Lebih pilih cewek apa? Oh, ini ada pertanyaan dari Stephen Katsu. Ini pertanyaannya dia, Kak, sebagai dua pebisnis muda, Kakak lebih pilih bisnis yang marginnya besar tapi perputarannya agak lambat, atau yang perputarannya cepat tapi marginnya tipis? Oke, langsung aja, Ivan. Perputarannya cepat atau marginnya tipis ya? Ini pertanyaan bagus sekali ya, Stephen Katsu ya. Good question ya. Kalau menurutku ya lebih bagus ya margin tipis tapi cepat sih perputarannya kalau menurutku ya. Alasannya? Ya biar cash flow-nya juga jalan begitu. Tapi tergantung juga, maksudnya ini apakah sebanding, maksudnya yang untungnya besar juga terus perputarannya lama, apakah kalau ketemunya juga hasilnya sama begitu? Ya anggaplah ketemunya hasilnya sama deh. Pada intinya misalnya ya di dalam jangka waktu 1 bulan atau 1 tahun mungkin omset profitnya yang bisa kau dapatkan itu sama aja misalnya.
Nah, tapi yang satunya mungkin ya harus 5 profit misalnya 25 juta tapi satu bulan mungkin kok cuma jual 2 barang, atau yang satunya mungkin 5.000 tapi habis itu ya kok jual berapa barang. Nah, begitu sih. Ya, kalau saya sih, kalau yang marginnya tipis ya pasti maksudnya perputaran uangnya cepat ya. Maksudnya kan uangnya cepat kembali Hmm. juga begitu, terus bisa Ya cuman high diputar risk juga lagi. hitungannya sebenarnya, kayak yang kalau misalnya yang kayak tadi dibilang misalnya 50 juta tapi 25 juta cuman 2 barang begitu, tapi hitungannya risikomu lebih kecil begitu loh. Kayak customer komplain cuma 2 orang. Kalaupun misalnya customer komplain anggaplah rate-nya itu 10%, anggaplah 50% deh. Paling untuk cuma 1 orang itu yang komplain. Sementara Ini kalau kalau yang misalnya perputarannya lambat ya. iya, kalau yang perputarannya lambat. Sementara kalau yang perputarannya cepat, dia dapatkan profit yang sama, tapi misalnya dengan jumlah customer yang mungkin satu bulan itu dia malah bisa nyampe 200 atau 300 customer. Kalau 50% dari situ saja sudah 150 orang yang customer komplainnya. Lebih high risk begitu loh. Biaya operasional juga mungkin lebih jalan terus. Anggaplah ya misalnya yang bisnis yang harus diantarkan lah barangnya, anggaplah toh mobil cuma 2 kali jalan, yang satunya 300 kali jalan. Tapi kan maksudnya kalau misalnya yang marginnya tipis kan hitungannya resikonya juga bisa diminimalisir loh maksudnya. Dalam artian Maksudnya kayak resiko kerugiannya begitu karena ya kalau misalnya anggap kayak barangnya besar habis itu rusak atau apa begitu, nantinya langsung rusak terus bagaimana begitu. Kalau yang kayak kecil-kecil kan setidaknya keluar. tinggal diganti begitu kan, artinya kecil-kecil juga begitu. Bisa ada yang lain terus stoknya bisa dikendalikan. Ya, kalau ini saya setuju sih. Saya juga lebih pilih yang marginnya tipis tapi perputaran cepat ya. Kenapa? Karena ya pada intinya yang kita kejar itu fleksibilitasnya atau asetnya kita setidaknya liquid terus Ya, begitu loh. kalau misalnya yang tadi itu kan lama begitu. Memang sih Iya, betul maksudnya. aset terpendam itu anak kita di barang. Kalau mau ada apa-apa, emergency atau apa susah, kita nggak ada cash. Kan nggak mungkin Sebenarnya kita kalau mau kau bilang apa tadi aku bilang kayak maksudnya, tapi kayak tetap bayar apa ya tadi aku bilang, biaya operasional. biaya operasional. Tapi kan kalau misalnya menunggu lama juga kan nggak mungkin kayak karyawannya dipecat dulu, pasti kan tetap Iya, ada pasti tetap jasanya. bayar. Paling cuman pengantaran sih, makanya tadi saya bilang kalau listrik apa kan pasti dia harus tetap standby dong. Apalagi kalau kemungkinan misalnya kayak tadi transaksimu cuma 2, ada kau mau ambil 1 hari tutup, dimana kalau hari itu di situ transaksimu lebih besar lagi risiko. Iya, Iya, tapi itu kalau sih iya saya resikonya besar. Bagaimana kalau misalnya yuk 1 hari itu betulan harusnya kau jackpot di situ tapi kau tutup bagaimana? iya, jadi ya plus minus sebenarnya. Tapi ya pada intinya saya rasa pertimbangan paling utamanya itu karena aset kita liquid begitu. Kayak kalau ada apa-apa lebih Iya, uangnya fleksibel begitu. lebih jalan gitu. Pokoknya pasti ada uang. Sementara itu kan lama Iya, tertinggal. anggaplah misalnya kita nyetok barang yang perputarannya lambat begitu tuh, terus kayak ya sudah kita stok begitu dengan patokan ya keluar 1 bulan 2 kali, terus kalaupun keluar profitnya besar begitu sama aja begitu. Tapi kan fleksibilitasnya nggak ada gitu loh, dalam artian misalnya tiba-tiba oke lah bulan ini barang-barang yang kita stok memang yang lagi booming, yang lagi ngetrend, terus tiba-tiba bulan depan itu demandnya sudah ganti semua. Sekarang kita nggak ada asetnya, kita sudah terpendam di barang semua, kita nggak bisa ganti ke barang-barang yang demandnya lagi tinggi di bulan itu. Jadi mau nggak mau kita harus habiskan dulu barang yang itu toh. Kita Yes, yes. nggak fleksibel. Sementara kalau misalnya yang satunya kan sambil perjalanan kok bisa lihat kalau sudah mulai berubah-berubah ya tinggal kok transisi pelan-pelan karena kan barangnya berputar terus toh. Iya. Itu satu. Terus kedua juga kalau itu yang saya bilang tadi, kalau ada hal-hal kejadian yang tidak terduga, yang tidak diinginkan, misalnya kayak kenapa-napa begitu amit-amit, kita liquid bro. Kayak tidak mungkin kan kalau misalnya kayak kenapa-napa kok masuk rumah sakit kok mau bayarnya pakai barang, kan tidak mungkin. Iya. Pasti harus bayar pakai cash bayar. Betul, betul. Fleksibilitasnya sih yang kita cari intinya. Yes. Pertanyaan bagus sekali ya Stephen Katsu. Yups. Oke, ada pertanyaan lain itu? Apa lagi ya? Kak lebih pilih usaha retail atau distribusi? Retail atau distribusi ya? Hmm. Ini sebenarnya mirip kayak tadi sih, distribusi kan hitungannya yang
untung tipis-tipis tapi perputaran cepat. Kalau yang retail kan biasanya Iya, retail lebih high risk. Heeh. ini distribusi sih kayaknya ya. Kalau Iya. ada uang ya, maksudnya ada kapital yang besar, bisa sih main distribusi. Iya, menurutku juga distribusi sih dibandingkan retail. Ya kayak begitu, yang retail tuh ada resikonya begitu loh. Kalau distribusi ada juga sih, tapi maksudnya lebih kecil lah risknya toh. Karena kan pada intinya mereka distribusi, mereka jual barang dalam kuantiti besar itu karena supaya resikonya ya Ya, cuman ditanggung mereka sama minusnya tokonya tetap toh. ada pasti. Maksudnya kalau distribusi ya, contohnya PKK besar-besaran, kalau misalnya tidak jalan itu barang sama sekali. Hmm. Tapi kan kalau misalnya itu dalam artian kayak kalau retail juga ada resiko itu. Kalau barangnya nggak jalan juga ya bangkrut anjing. Sama saja sih sebenarnya. Tapi ya pasti tetap lebih enak distribusi lah ya. Kayak kau bilang walaupun untungnya tipis-tipis, tapi kalau perputaran kencang baru menurutku yang paling enaknya sih itu kalau misalnya retail ya. Hitungannya dalam artian kita berurusan langsung sama konsumen. Customer service-nya sih, kan konsumen komplain di mana kita harus prospek dulu barang, bicara sama konsumen. Itu pun jadi atau tidak jadi dianggaplah kemungkinan jadinya saya sudah 20%, 80% lainnya itu berarti kita buang-buang air ludah begitu loh istilahnya, kayak belum tentu jadi juga, tapi tidak mungkin kita setengah-setengah toh kita half as begitu, pasti nggak mungkin kita harus ini karena tidak ada yang tahu begitu loh dia bakal jadi atau enggak. Belum lagi kalau itu yang customer komplainnya apa segala macam, lebih wasting energi sih. Kalau Terus itu retail, yang kalau retail belum lagi yang kayak kita bilang tadi kayak harus tetap standby open kalau bisa ya sebisa-bisanya 7 hari seminggu 24 jam sehari anjir, karena kayak nggak ada yang tahu begitu toh kapan bakal terjadi transaksinya. Sementara kalau distributor ya kan sudah enak begitu tuh, kita nggak perlu terlalu menjelaskan bagaimana karena itu kan toko yang jual mungkin pasti juga sudah tahu barangnya itu iya. apa. Iya Sama dari kayak sisi komplain-komplain juga harusnya mereka bisa lebih mengerti karena kan mereka juga penjual. Maksudnya beda iya sama mereka kayak juga pembeli kan penjual. biasanya lebih ya agak lebih susah lah maksudnya di handle. Iya betul betul. Apalagi kan banyak yang kayak katro-katro mungkin tidak mengerti Tuh, isi form iya. saja nggak mengerti, nah itu sudah ribet. Kayak kita minta data kayak nomor HP saja atau apa begitu sudah bilang ini kenapa meminta nomor HP ku, ini mau penipuan atau apa, nah itu saya sudah ribet di situ, itu buang-buang energi lagi ya. Baru habis itu sih yang kayak tidak perlu terlalu standby-nya tuh, kayak kalau distribusi kan itu aneh kok bisa ikuti jam buka kantor begitu karena kau yang punya demand begitu loh, kayak orang-orang yang butuh kau mereka ngikutin kau. Misalnya kau mau buka kantornya jam 8 sampai jam 5 sore ya sudah orang harus order dari jam segitu. Sementara kalau misalnya retail kan tidak ada yang tahu, kau harus standby open terus. Iya, betul betul. Distribusi sih menurutku orang-orang yang lebih pilih retail daripada distribusi agak bodoh ya Ivan hitungannya. Ya, asal ada kapital semua juga ideal. Itulah ya. Kalau ada uang semua juga ideal. Oke, ini ada pertanyaan dari Benjamin Christopher. Oke. Mending jadi toko serba ada ya. Produknya banyak jenisnya ya, tapi sedikit-sedikit atau fokus di satu bidang tertentu. Produknya terbatas tapi mendalam. Jadi contohnya kau jual barang-barang plastik ya, jual plastik berbagai macam, plastik sampah, plastik belanjaan ya, segala macam seperti itulah. Kalau menurutku sih mending spesifik sih. Why? Wait. Ya menurutku mending spesifik sih karena kalau kau serba begitu hitungannya takutnya ya minusnya kayak orang tuh nggak tahu itu loh di situ toko apa, kayak oke lah mereka ada saja di situ tuh, tapi saya rasa beda juga begitu loh, kayak serba mungkin di era zaman dulu masih oke, dalam artian di era kayak dimana toko-toko nggak banyak, sosmed nggak terlalu kencang, orang-orang itu jalan sehingga di toko kayak oh ternyata di sini ada ini, di sini ada ini, ya sudah deh transaksi beli. Nah, oke. Tapi sekarang kan hitungannya kayak transaksi itu sudah terjadi dari sebelum orang meninggalkan rumah gitu. Iya kan, transaksi itu terjadi perannya itu di sosial media di mana begitu. Nah, kayak orang itu biasa kalau keluar rumah naik motor saja mereka sudah tahu mau kemana. Oh saya mau beli kulkas di toko Natural. Oh saya mau beli ini di toko mana begitu. Kayak sudah ada tujuannya begitu. Sudah bukan yang kayak singgah-singgah lewat terus kayak oh saya singgah di toko sini deh. Itu kecil sekali kemungkinannya. Jadi perangnya itu sudah sebelum konsumen keluar rumah. Nah sekarang intinya kalau misalnya perangnya terjadi sebelum konsumen keluar rumah, perangnya terjadi di sosial media, orang-orang itu lebih pilih image yang tokonya lebih spesifik dong daripada yang toko serba. Hitungannya lebih trusted lah. Iya. Pasti. Jadi kalau menurutku sih lebih perlu yang spesifik sih. Ya, setuju sih karena hitungannya kayak ibaratnya nih misalnya
ada dua toko nih, misalnya toko A sama toko B. Anggaplah toko A itu jualnya toko plastik, tapi banyak juga dia ada jual-jual misalnya pakaian, jual alat elektronik atau apa segala macam. Sementara toko B misalnya cuma jual plastik saja fokus. Kalau misalnya kayak kita yang mau belanja, kita mau beli plastik begitu, pasti logikanya sih pasti bakal pilih ke toko B. Walaupun mungkin bahkan Iya, jumlah barangnya itu sebenarnya sama di toko A sama toko B, tapi kayak kita bakal pergi ke toko B karena kayak lebih apa ya kayak lebih spesifik saja image ya. karena Iya, image-nya juga kayak pasti kayak kita merasa kayak pasti dia lebih mengerti karena ya dia betul. fokus di situ begitu. Mm-mm. Sama kayak kalau ke dokter pasti gue lebih pilih ke dokter spesialis daripada dokter umum, men. Iya, karena ya terlalu Mm-mm. luas Padahal begitu. bisa jadi obat yang dikasih sama, apa analisa yang dikasih Iya, sama, oh sama penyakitmu sama kayak yang ini tadi begini begini begini. logikanya Iya, kayak sebenarnya itu siapa tahu pasti. barang yang kau beli di toko A juga sama, tapi kan Iya, kayak image-nya wah itu yang jadi image masalah. Kayak betul orang betul. lebih tenang begitu kalau misalnya dia bicara langsung misalnya sama dokter yang spesialis tulang karena dia masalahnya tulang. Padahal Iya, sebenarnya obatnya sama, ininya sama, tapi lebih tenang begitu loh di hati. betul. Sama kayak toko juga begitu sih menurut. Oke, saya debat ya. Tapi bukannya waktu itu saya pernah dengar Anda lebih suka kayak toko ini yang serba ada kayak soalnya kayak sekarang kau bilang waktu itu pernah kayak sekarang idealnya itu kayak misalnya One orang stop pergi ke shopping. satu toko tapi kayak sudah ada semuanya begitu kayak Mm-mm. yang kayak bilang kayak waktu itu ada kayak salah satu toko yang kau bilang kayak ya inisialnya depannya Max akhirnya sale lah pokoknya ya itulah pokoknya. Iya, tapi maksud itu pengecualian begitu loh dalam artian kayak iya dia tuh serba tapi dia juga lengkap. Semua orang juga tahu dia di situ lengkap. Ya Hmm. kalau ada yang begitu ya lebih bagus lagi dong. Cuma kan dia tidak fokus. Ya nggak fokus, tapi dalam artian menurutku juga barangnya itu masih berkaitan begitu loh. Kayak kau jual furnitur, kau jual elektronik, tapi kau juga jual barang plastik, piring. Ya hitungannya kayak inilah home furnishing begitu loh, shower, closet. Kayak tidak lari jauh-jauh dari situ loh. Kalau misalnya di situ dia jual mobil juga, nah itu baru aneh. Tapi kan jadinya karyawannya biasanya juga kayak kadang kurang mengerti juga sama produk yang mereka jual sendiri Betul. saking banyak. Ya tinggal main quantity sih kalau begitu ya, karena tinggal kebanyakan kayak maksudnya kan sistemnya dia satu karyawan ada satu rak ada satu karyawannya. Ya sudah, saya tidak perlu kau tahu semua tentang toko itu ya. Kalau kau tahu semuanya lebih bagus lagi, tapi setidaknya kau tahu tentang rak spesifikmu saja itu kan sudah sesuai ini prosedur. Oke, yes. Iya, kalau menurutku sih begitu dia oke, banyak macam tapi dalam artian semuanya itu masih berkaitan begitu loh tentang home furnishing atau isi rumah sama tetap lengkap begitu loh, bukan dalam artian kayak dia jual piring atau jual plastik yang lain tapi mesin cucinya nggak lengkap. Mesin cucinya di situ juga semua tipenya ada kok, kayak gitu sih. Ya, saya nggak terlalu setuju tuh kalau misalnya dalam artian kayak satunya tuh jual furnitur elektronik terus satunya lagi jual mata pancing atau alat pancing. Nah itu sebenarnya menurutku agak susah sih, kayak saya tidak mengerti apa visi dan misinya dari bikin begitu ya. Karena menurutku itu aneh sekali gitu. Orang juga jadinya nggak jelas begitu, ini toko mau beli pancing di sini kayak tapi di situ sudah ada jual pancing, sudah jual furnitur elektronik, mau beli furnitur elektronik tapi itu kan toko pancing, yang ada kok malah buang pasarmu dua-duanya. Nanti nih kita share ya ke grup keluarga. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari saudara. Aduh, apa yang lucu ya? Ya, ada pertanyaannya dari saudara Damian Harden. Oke, pertanyaan itu begini. Menurut kita maksudnya apa yang paling penting untuk dilakukan pertama kali saat ingin membuka sebuah bisnis? Ya, Oke, maksudnya yang paling penting kita lakukan atau yang paling penting kita cari tahu? ya secara umum saja lah ya, secara general boleh sih dua-duanya juga. Oh, oke. Karena kalau yang paling penting kita lakukan mungkin beda ya. Kalau yang paling penting kita lakukan ya jelas yang paling utama itu menurutku perhitungan RAB-nya sih, modalnya tuh kayak apakah ini apa segala macam. Tapi kalau misalnya yang paling pertama mau kita cari tahu, menurutku itu yang paling penting demand-nya sih. Iya, karena menurutku buka usaha yang kayak harus sesuai sama passion. Saya passionnya pancing, jadi buka alat pancing atau apa begitu itu menurutku semuanya all bullshit sih atau tidak mengikuti. Pada intinya kalau kamu buka usaha yang paling penting kau cari tahu paling pertama itu ya demand-nya, karena sudah di situ itu dasarnya tuh dasar usaha. Iya. Ya, kayak itu. Tapi kalau yang mau paling pertama kau lakukan ya itu pasti harus perhitungannya.
Jangan sampai orang, karena kalau mau buka usaha kayak anggaplah kau sudah tahu mau buka usaha apa, semua orang pasti maunya yang paling bagus lah. Saya mau bikin Iya. toko yang 20 petak, semuanya pakai AC di dalam, kaca, lampu, apa, barang, display. Tapi apakah modalmu mencukupi? Itu jangan dilupakan juga itu sih. Terus kan kalaupun buat tempat, buat renov, buat marketing apa segala macam, belum lagi buat modal, buat barang bagaimana. Perhitungannya harus dihitung matang-matang sih, belum lagi kalau misalnya buat biaya hitungannya fucked up money-nya ya. Kalau misalnya kayak kenapa-napa begitu selalu harus ada uang buat plan B-nya kayak begitu. Itu kan juga harus ada perhitungan itunya sih menurutku penting. Kalau Anda? Saya sih ya menurutku ya seperti yang kau bilang, kayak maksudnya nggak bisa kayak kita buka bisnis itu sesuai hobinya kita, itu kayak agak sulit lah ya. Kayak kau bilang semua hal itu ada demand-nya, baru kayak ya itu kayak tidak semua bisnis itu bisa bikin orang jadi kaya juga, maksudnya kayak cuma bisnis-bisnis tertentu lah, makanya kayak harus dipikirkan matang-matang juga dari awal begitu. Dan ya intinya harus serius lah. Dan kalau menurutmu bagaimana, kayak kalau kayak buka bisnis itu lebih baik fokus atau diversifikasi, maksudnya kayak buka beberapa usaha begitu? Oh, dalam artian kalaupun kita buka beberapa usaha, usahanya kita itu spesifik ya, yang kayak tadi dibilang tuh bukan tos server. Betul? Nah, maksudnya kayak diversifikasinya lebih kayak misalnya kau punya toko elektronik, tapi habis itu kau buka rumah makan juga begitu Nah, iya, misalnya. tapi selama toko elektronikku itu spesifik begitu loh. Hmm, Kalau itu ya jelas lebih penting diversifikasi sih, tapi kalau misalnya diversifikasi tapi dengan pengorbanan jadinya kayak gimana ya, kayak satu tempat yang sama, misalnya rukoku 2 petak tapi sebelah sama bikin toko elektronik, sebelah sama bikin rumah makan, itu menurutku agak salah-salah sih kalau kayak begitu. Menurutku selama yang penting masing-masing spesifik begitu. Karena kalau masing-masing spesifik terus kita diversifikasikan juga jadinya enak gitu, dalam artian kalau misalnya kayak furniture elektronik demandnya lagi rendah, oh yang lain mungkin demandnya tetap stabil begitu lah. Jadi kita tidak cuma bergantung sama satu demand begitu. Tapi kenapa kayak nggak dimentokkan saja dulu, misalnya kayak let's say kayak elektronik, maksudnya kayak dibuka cabang saya dulu sampai, maksudnya sampai ke apa, kayak sampai sudah mentok begitu, kayak sudah bingung begitu mau di apa namanya. Nah, dalam artian apa dulu nih? Maksudku tuh kayak begini loh, kayak hitungannya, kok bikin satu toko furniture elektronik yang besar di kota Kendari, kok perlu bikin berapa banyak sih? Apakah di setiap kecamatan kok perlu bikin satu? Menurutku sih nggak perlu ya. Kalau kayak begitu juga overkill ya menurutku. Contohnya kayak ini deh, kayak yang tadi kau bilang yang inisialnya awalnya Max akhirnya Sel, cuman dua lokasinya, hitungannya pun dua di lokasi yang berdekatan, bukan bilang satunya di sana satunya di mana. Setidaknya buat yang di Kendari ya cuman dua, orang tetap datang kok ke situ. Sih. Yang penting sebenarnya ini sih, kayak maksudnya kayak kan semuanya pasti ada ininya lah ya, kayak dia punya apa ya biasa istilahnya, kayak market cap-nya lah, maksudnya kayak dia punya total ininya begitu. Kayak misalnya industri apa kayak yang elektronik begitu, kayak di kota Kendari itu maksudnya sudah kau kuasai semua begitu. Atau at least kayak sudah ndak bisa lagi kayak di scale up lebih lanjut lagi, ya sudah begitu kayak buka saja yang lain begitu, boleh juga sih. Cuman kalau misalnya kayak masih awal-awal begitu belum terlalu besar sih, ya kayak mending dibesarkan dulu sih sebenarnya, bisnis itu utamanya begitu. Ya, that's my opinion, I think, you know. Ya, Oke, ini apakah ada lagi? pertanyaan lagi dari Ali Sukiman. Kak, kapan nih mau tidur? Soalnya udah malam. Oke, thank you Bang Ali atas pertanyaannya. Ya mungkin sekarang karena kebetulan di sini sudah menjelang jam 12:30 subuh ya. Jadi mungkin ada baiknya kita tutup dulu podcast hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain atau yang belum puas sama jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita, mungkin bisa di komen ya. Nanti mungkin bisa kita bahas lagi di episode kedepannya. Pokoknya yang penting jangan lupa guys, di komen biar kita bisa tahu feedback kalian kayak bagaimana. Oke? Oke, nah buat sekarang kita tutup dulu episode 3 kali ini. Buat yang sudah nonton dan selalu support kita ucapkan terima kasih banyak. Oke, saya Alex dan ini sepupu saya. Saya Ivan. Oke, see you guys next time di episode berikutnya on Kendari Boys Podcast. Bye-bye. Oke, bye-bye guys.